Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir beserta putra beliau serta para alim ulama, para guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat jemaah majelis ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halaman 24 lah. Asyiran yang ke-10 daripada keistimewaan umat Rasulullah daripada umat Nabi lain, thubutul fadli li akhiri hadhil ummah kama thabata li awwaliha. Tetapnya keutamaan, maksudnya adanya keutamaan li akhiri hadhil ummah, bagi akhir ini umat, kama sabata li awwaliha, sebagaimana ada itu keutamaan li awwaliha bagi awal ini umat. Sebagaimana umat Nabi yang awal, yaitu generasi para sahabat itu banyak mendapat kemuliaan, maka umat yang akhir pun juga banyak dapat kemuliaan dari Allah, banyak dapat anugerah dari Allah. Dan ini hebatnya umat Rasulullah nih. Umat yang terdahulu dari umat Rasulullah itu banyak yang dapat karamat, maka umat yang terkemudian pun banyak juga dapat karamat dia. Umat yang terdahulu, generasi para sahabat itu, mereka melihat Rasulullah secara bangun, secara yaqzah. Maka umat yang terdahulu ini banyak aja juga yang melihat Rasulullah secara yaqzah, secara bangun. Nah ini kehebatan umat Rasulullah nih. Banyak kalau di kalangan kita nih nang mulanya bermimpi dahulu lalang Nabi itu, imbahnya itu dia nugurahi Tuhan, tak buka hijab, lalu melihat Nabi secara bangun, secara yaqzah. Jadi umat Nabi-Nabi umat Rasulullah yang terdahulu generasi para sahabat itu diberi Allah karamat, kemuliaan. Ada nang diantara sahabat itu nang diberi Allah kasyaf. Diantara sahabat tuh diberi Allah kasyaf. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sidin berkhutbah melihat pasukan Sidin nang di Yaman. Jauh benar tuh. Sayyidina Umar di Makkah, pasukan Sidin di Yaman berperang dengan orang-orang murtad. Lalu pasukan itu terdesak, hartan mahutbah Sayyidina Umar bakuciak bersuara, "Ya Sariyah, hai Panglima Sariyah." Sariyah itu ngaran pimpinan perang waktu itu, Sariyah ngarannya. "Ya Sariyah tu al-jabala, hai Sariyah, naik ke gunung, berlindung ke gunung, naik ke gunung." Mulai Madinah bersuara kadengaran sampai ke Yaman sana. Kadengaran sampai ke Yaman sana kadengaran. Ayo bayangkan karamat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi banyak juga dari generasi nang tadudin nih, melihat jauh, melihat dia
Contoh kayak guru sekumpul sidin waktu belajaran baku ciak api aja sidin. Sekarang apa di Kota Baru kebakaran. Jauhnya udah ada aja sidin mulai sekumpul nih tak. Bahkan anugerah Allah Ta'ala tuh lawan umat yang terkemudian nih banyak benar menunjukkan bahwa Allah tuh sayang benar lawan ini umat. Sebab apa? Sebab Nabi, sebab Rasulullah. Sampai-sampai Nabi mengatakan ulama ummati ka'anbiya ibni Israel. Ulama umatku ini seperti Nabi di kalangan Bani Israel. Ulama umatku ini Nabi seperti Nabi di kalangan Bani Israel. Kedudukan umat, kedudukan ulama di kalangan umat Rasulullah seperti para nabi terdahulu di kalangan Bani Israel. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena Nabi itu kadada sesudah Rasulullah, maka yang ada itu cuma para ulama-ulama yang mewaris ilmunya Rasulullah. Maka kedudukan mereka oleh Rasulullah disebut seperti para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, dari umat-umat Nabi terdahulu. Jadi apa-apa yang boleh menjadi mukjizat dari para nabi itu boleh menjadi karamat bagi ulama dari kalangan umat Rasulullah. Tapi disebut karamat, bukan mukjizat. Disebut karamat, bukan mukjizat, karena mukjizat hanya untuk nabi. Nah, karena ada makam kenabian lagi dengan Rasulullah sebagai penutup, maka yang ada itu cuma warathatul anbiya, pewaris para nabi, itulah para ulama. Kalau misalnya di antara nabi itu ada yang terbang seperti Nabi Sulaiman, sidin menundukkan angin kemana aja membawa sidin, kemana aja sidin hendak angin siap membawa. Bahkan bukan hanya Nabi Sulaimannya, urangin asal Nabi Sulaiman yang menyuruh angin siap membawa. Jadi pernah ada kejadian waktu itu ada seseorang pejabat di kerajaan Nabi Sulaiman, haratan bagana duduk, tiba-tiba masuk seseorang menghadap Nabi Sulaiman. Lalu orang tadi cangang lawan si pejabat tadi, cangang, sampai-sampai si pejabat itu takutan, dicangang itu takutan. Akhirnya ketika tamu itu berlalu, si pejabat tadi minta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah Sulaiman, ulun asa takutan benar melihat orang tadi, tangannya pandangannya itu beri takutan. Coba pangpian suruh angin membawa ulun ke penghujung dunia sana, hendak bertanang-tanang asa gair melihat orang itu. Jadi oleh Nabi Sulaiman disuruh, wahai angin, bawainya ke hujung dunia sana, ini hendak bertanang-tanang. Nah, angin secepat dengan segera tunduk dan patuh atas perintah Nabi Sulaiman, angin membawa si orang tadi. Lalu si yang tamu tadi tiba-tiba muncul lagi di hadapan Nabi Sulaiman.
Dan ternyata tamu itu adalah malaikat maut Israel sekalinya. Cocok aja takutan. Lalu Nabi Sulaiman, wahai Azrail, kenapa ya kamu secang-cang lawan anak buahku ini tuh takutan benernya, takutan bener. Jadi ya Azrail, aku ini secang-cang karena merasa takjub, merasa aneh dengan perintah Tuhan, di mana Tuhan menyuruh aku mencabut nyawa orang tadi, tapi di penghujung dunia sana. Jadi aku ini bingung, aku bingung. Maka Tuhan menyuruh mencabut aku di ujung dunia, kenapanya masih di kerajaan engkau begana? Oh, ternyata itu tadi. Dan artinya inya seorang meminta atar ke ujung dunia sana. Kalau dengan kendaraan biasa mungkin bertahun-tahun hanya sampai, tapi dengan kendaraan angin nang tunduk lawan Nabi Sulaiman, secepatnya sesegeranya sampai ke tempat yang dikehendakinya. Dan seketika itu pula Allah memerintahkan Azrail untuk mencabut nyawa itu orang. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu beliau punya bala tentara angin yang siap membawa Nabi Sulaiman terbang kemana aja berangkat, kemana aja tulak. Ternyata dari kalangan umat Rasulullah ada sedikit yang bisa terbang juga. Di antaranya Hayat bin Qais al-Harani. Hayat bin Qais al-Harani. Nah itu terbang tuh, bisa terbang orangnya. Nah, muncul itu terkenal masyhur. Jadi di antara wali Allah yang masyhur karamatnya, ada 4, dan itu bertasarruf walaupun sesudah mati. Artinya walaupun sudah dipatak, makanya orang hidup masih kalau yuran kita narai ke debutanya, kayak orang yang hidup masih yang kaluran di bumi ini. 4 wali besar, 4 wali besar. Siapa orangnya? Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi. Yang ketiga Hayat bin Qais Al-Harani. Yang keempat Aqil Al-Mambaji. Sayyidi Aqil Al-Mambaji, Manbaji. Itu 4 wali yang kaya orang hidup masih kaluyuran. Jadi ada kalau kita ke Jawa itu ada di Guha Pemijahan ya. Guha Pemijahan itu masyhur di Tasikmalaya, itu ada Guha Pemijahan. Itu masyhur bubuhan Wali Songo rapat di sana nang memimpin Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka jangan ada sejaman, tapi Syekh Abdul Qadir Jilani itu orangnya nang kayu orang hidup, diizinkan Tuhan. Jadi nan mati itu sekadar nang merasakan terpisahnya ruh dari jasad tuh aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang punya roh merasakan mati. Mati itu apa? Berpisah roh dari jasad. Itu aja dia sudah dirasakan. Dan ini matinya dalam Quran dha'iqah, marasai. Dha'iqatul maut, marasai mati. Bila sudah terasai kayak ini mati, bolehkan Tuhan ya pulang. Menurut wali ini tuh. Jadi di antara mereka itu ada yang diizinkan Tuhan di bumi ini. Ya, yang masyhur, 4 nih orangnya, yang masyhur. Abdul Qadir Jilani, Ma'ruf Karhi, Hayat bin Qais Al-Harani,
Sayyidi Aqil Al-Mambaji. Jadi kalau bertawasul empat nih cepat benar. Hendak mengapa? Hendak ini, hendak itu, tawasul empat nih cepat kabulnya. Nah, kalau orang Hayat bin Qais Al-Harani ini non terbang, nah dilihat orang sehingga masih gede terbang, masih gede terbang sudah, ngawasu terbang, dan orang melihat dasar dijenakan Tuhan bang, betampai karamat. Oh ini luar biasa nih, luar biasa. Nah, kalau para nabi-nabi itu kabul doa, mustajab doa, maka para wali-wali dari kalangan umat Rasulullah pun kada sedikit mang sekali berdoa kabul, sekali berdoa kabul. Contohnya Imam Ma'ruf Karhi dan tadi. Jadi Imam Ma'ruf Karhi ini sidin waktu di tepi sungai melihat ada orang mabuk-mabukan, laki bini bebinian lakian mabuk-mabukan. Lalu jar murid, wahai Sayyidi Ma'ruf Karhi, doakan, karena ini orang mustajab doa, doakan sekira mati memauki orang-orang yang utun, orang mabuknya itu hidup di dunia ini, doakan segera mati, maka tangan saja, maka tangan. Lalu jar Sayyidi Ma'ruf Karhi, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau menggembirakan mereka tuh, mereka gembira di dunia walaupun gembiranya dengan maksiat, dengan mabuk-mabukan, dengan menggawi dosa lakian binian, mereka engkau berikan kegembiraan di dunia ini, fafarrihhum fil akhirah, maka gembirakanlah mereka di akhirat dia Tuhan. Artinya apa? Kegembiraan di akhirat itu hanya bisa dicapai dengan masuk surga. Artinya masukkan mereka Tuhannya ke surga. Kayak apa? Berikan mereka taufik hidayah untuk tobat, lalu mereka beramal beribadat sehingga mati dalam taat, masuk ke dalam surga. Itu nang panjang lebarnya dua, tapi dua sidin cuma handap aja. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan mereka kegembiraan di dunia, maka berikanlah mereka kegembiraan di akhirat. Udah lawas, ada situasinya nah, datang nang mabuk-mabuk pun pemuda-pemudi binian lakian nang mabuk tadi datang kepada Sayyidi Ma'ruf Karhi, minta lajari cara bertaubat. Akhirnya taubat dan menjadi orang yang saleh-salehah. Situasi ini kabul doa yang masyhur benar napa dia nang kabul doa ini sama Habib Saleh Tanggul dah. Jadi Habib Saleh Tanggul ini masyhur mustajab doa, bahkan ada ucapan sidin, doaku itu di sidin lebih cepat daripada kilat menyambar, doaku lebih cepat kabul daripada kilat menyambar. Ayo kan, ayo pal cepat kilat, doaku di sidin lebih cepat daripada kilat menyambar. Nah, pernah suatu ketika sidin dari Tanggul Jawa Timur bailang ada kawan sidin Habib Ali bin Abdurrahman Habsi Kuitang. Jadi ketika bailang di situ, kebetulan di Jakarta waktu itu lawas pada turun hujan. Akhirnya ujar Habib Ali Habsi, kami hendak sholat istisqa, hendak menggawi sembilan istisqa, minta hujan. Jadi dia Habib Saleh Tanggul dosa
Kadu sami istisqa ini mengalih orang narai macam-macam istisqa ini ribet, namun bagi orang kadu suah bisa. Nah jadi jangan salih tanggul aku aja mendoakan sekira turun hujan. Nah, berdoa salih tanggul berdoa. Ketika sudah sidin berdoa, belum lagi turun tangan sidin, langit Jakarta yang asal cerah, asal terang itu seketika menjadi hitam pekat, menjadi mendung, lalu turun hujan. Berdoa yang asal langit sintarangan, ada sampai turun tangan sidin, ada sampai turun tangan sidin, langit sudah hitam pekat, mendung, langsung hujan. Nah, ini hebatnya umat Rasulullah nih. Hebatnya umat Rasulullah. Sebagaimana umat terdahulu diberi Allah mustajab doa, ternyata umat Rasulullah pun diberi Allah juga nang mustajab doa, kabul doa. Kita hendak kabul doa, hendak pangabulan doa, amalakan ijazah guru sekumpul, ya sami ya bosir 100 kali sebenarnya. Jadi orang tuh amalannya sami ya bosir 100 kali sebenarnya. Pangabulan doanya hendak doa apa hendak ya sami ya bosir. Wahai Tuhan yang maha mendengar, wahai Tuhan yang maha melihat, wahai Tuhan yang maha mendengar benar sedin doa kita. Ya bosir, wahai Tuhan yang maha melihat benar keadaan kita, tahu Tuhan dasar parlu kita. Ya sami ya bosir, pasti kabul doa itu. Ini waktu ini apabila terserah Tuhan. Cuma kita nih lah banyak berdoa aja, yakini doa itu kabul karena Tuhan ada tuh mengabulkan doa ini di waktu yang tepat menurut pandangan Tuhan, di waktu yang pas menurut ilmu Tuhan, karena Tuhan maha melihat, maha tahu. Ini yang pasnya. Ya sami ya bosir. Amin habis salih tanggul tuh jadi kabul doa tahun orang apa pian kabul doa pian ini cepat benar ujar sidin, karena aku mulai ujung rambut sampai telapak betis kada pernah maksiat. Mulai ujung rambut kepala sampai telapak betis aku kadada menggawi perkara nang maulah Tuhan sarik lawan dia kok. Apa alasannya Tuhan kada mengabulkan? Mulai ujung rambut sampai telapak betis kadada menggawi hal-hal nang maulah Tuhan sarik. Ini itu jasidin. Ya sampai ada kisah Syarifah Zainab Al-Habsyi berapa berkisah saja. Jadi ada orang picak datang ke rumah Abu Salih Tanggul minta doakan Sakira apa? Sakira diberi Allah penglihatan ampih picak. Sekira bila Allah penglihatan ampih picak. Lalu oleh Abu Salih Tanggul, aku justru hendak kawisi dulu sakit parut hendak dihira nih, hendak kawisi nih. Si picak ini menggesak, orang picak. Ini jodohkan. Baru dia nak jadi Abu Salih, aku hendak kawisi dulu. Ada apa? Ini jodohkan nah.
lalu akhirnya Abu Salih berdua. Nah, Abu Salih berdua lupa si Picak ini langsung melihat Ampih Picak. Nah kan, hendak kawisi aja berdoa kabul, apalagi amun hantah malam berdoa, apalagi amun orang itu disembah yang berdoa hendak kawisi aja. Ayo berdoa Allah kabulkan. Ini doa Abu Salih ini, doa Abu Salih. Jadi bagus benar kalau kita ada ittisal dengan Abu Salih ini, ittisal tersambung dengan Abu Salih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kayak apa salah satunya saya kira ada tersambung lawan sidin, amalakan salawat nang sidin ijazahkan kepada kita kaum muslimin muslimat beretaan bagaimana hendak mengamalkannya dijazahkan sidin. Apa salawatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usud wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu salawat yang dinisbahkan kepada Habib Salih Tanggul. Pokoknya Quran sidin wajah itu dari Lauhil Mahfuz langsung. Sidin dari Lauhil Mahfuz langsung salawatnya itu. Ada susunan Salih kada beda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usud wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, bersalawatlah Engkau kepada patuanan kami Nabi Muhammad, akan sebagai salawat taghfir biha dzunub, Engkau ampuni dengan berkat salawat dosa-dosa. Taghfiru, Engkau ampuni biha dengan berkat salawat itu az-dzunub, segala dosa-dosa. Minta lawan Tuhan dengan berkat salawat, ampuni Tuhan nyata pasti. Wa tuslihu bihal qulub, Engkau perbagusi dengan salawat itu hati kami nang rigat, hati kami nang penuh dengan dengki, ujub, sombong, hiri, macam-macam, dendam, hati nang rigat, hati nang kotor, bahkan hati nang keras, bahkan mungkin hati nang mati. Perbaiki ya Allah. Bila hati kami sudah mati, hidupkan hati itu ya Allah. Bila hati kami kotor, bersihiakan wahai Allah. Itu. Bila hati kami kadap, tarangi wahai Allah. Pokoknya perbagusi hati sesuai keadaan hati. Wa tuslihu bihal qulub. Dengan apa? Dengan berkat salawat. Watan taliqu bil usub, terurai dengan berkat salawat itu segala buhulan itu kayak nang tali berbuhul itu, nah segala apa artinya problem mengapa terurai, masalah berat terurai doang. Dengan masalah-masalah yang kita asa kada sanggup lagi menghadapi, terurai, pacul, lepas. Wa talinu bihasub, dan talinu bihasub, jadi lunak, jadi mudah dengan berkat salawat itu asub, segala sesuatu yang susah, mengalih, yang sukar. So'bah itu kan susah, sukar. Nah, jadi bagus amalan salawat itu masyhur saja, masyhur salawat itu masyhur benar. Barangkali sembahyang sekali, 3 kali. Pokoknya bila mengamalkan itu, kada ada lagi kesempitan hidup, kada ada lagi kesusahan hidup. Bila kesusahan hidup pintangan rezeki, lancar rezekinya. Bila kesusahan itu pintangan jodoh,
datang jodohnya. Bila kesusahan itu pintangan rumah tangga, damai rumah tangganya. Bila kesusahan itu pintangan apa? Anak buah, nyaman anak buah kayaknya. Tapi amalan tuh kada depan kayak lombok parawet diikut langsung padas kada. Amalan tuh ada proses. Tuhan hendak melihat Tuhan sungguh kada kita, bujur kada kita meminta lawan Tuhan, berharap lawan Tuhan, bujur kada. Itu. Dan mustajab doa berkat karaman Habib Saleh Tanggul itu. Jadi intinya umat Rasulullah ini diberi Allah keutamaan, baik nang terdahulu ataupun nang terkemudian. Nang terdahulu diberi Allah karamat mustajab doa, maka umat Nabi yang terkemudian pun ada sedikit nang diberi Allah karamat kabul doa sidin, pengabulan doa sidin. Umat terdahulu diberi Allah kasyaf, maka umat Nabi terkemudian ini banyak juga kasyaf. Umat terdahulu seperti para sahabat diberi Allah karamat melihat Nabi secara yakzatan, secara bangun, maka umat Nabi yang terkemudian kada sedikit yang diberi Allah kemuliaan melihat Nabi secara bangun, melihat Nabi secara bangun. Ya amalan doang, amalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu amalan 500 kali sehari salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 100 kali sehari. Bukan 100 kali, 100 kali sembahyang berarti seharinya 500 kali. Seharinya 500 kali, mbak sembahyang 100, mbak sembahyang 100, mbak sembahyang 100. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mbak sembahyang 100. Atau misalnya kada terbaca zuhur qada indah asar, atau kada terbaca asar qada indah maghrib. Nang penting bila sehari semalam jumlahnya 500. Nah itu anugerahnya, khasiatnya, fadilat. Kenapa? Kada akan mati sebelum mata kepala nih melihat keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal mawarib, marhaban ahlan wa sahla bika ya khairal habaib. Ya jamalan qad tajalla, hai keilokan nang sungguh nampak. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib, baik di timur dan di barat. Marhaban bika ahlan wa sahla, selamat datang dengan engkau. Marhaban ahlan wa sahla bika ya khairal habaib, selamat datang bika dengan engkau ya khairal habaib, hai sepaling baik kekasih Tuhan. Rasulullah itu jamal, elok semuaan, keelokan nang sabujurannya, mulai ujung rambut lawan sampai ujung betis, sampai telapak betis, kada ada celaknya, kada ada aibnya. Ka'annaka khuliqta kama tasya, seakan-akan engkau dicipta wahai Rasulullah sebagaimana pian hendak.
Nang kaya itu orangnya kadarindu lagi tak hendak berdebat. Nang kaya itu orangnya sembungasan kadarindu lagi tak hendak melihat. Ya ada orang bermimpi lawan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah nang sebujurannya ketika sidin hidup. Ini mimpi lawan Nabi itu, apalagi kita nang masih rigat, nang kotor ini, kadang-kadang Nabi itu datang masih berupa orang lain, tapi Nabi, karena sidin memberi pada aku Nabi, atau orang yang madahi itu Nabi. Itu bujur nih tak? Karena syaitan ada kawan menyerupai, kada kau mengaku-ngaku. Inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan kada kau menyerupai dengan ku jeung Nabi. Syaitan kada kau mengaku-ngaku aku. Jadi sebagai kayak apa aja rupa yang kita lihat di dalam mimpi, bila orang itu pada aku Rasulullah, aku Nabi, atau orang yang ada itu Nabi, itu Rasulullah, bujur. Tapi itu gambaran diri kita. Misalnya Nabi hilang di mimpi bujur, itu gambaran hati kita kadet masih. Atau bisa juga karena dilihat kita tidak mampu lagi melihat Nabi dengan aslinya itu, Nabi itu bisa menyerupai rupa perguruan. Ada orang yang bermimpi berdapat Nabi rupa seperti guru sekumpul. Ada orang yang bermimpi berdapat Nabi seperti rupa guru senang bujak. Guru sekumpul waktu sidin jadi santri, tak mimpi berdapat Nabi. Aku kalanakan. Sidin amun sudah sidin ya kelihatan baikuan Nabi. Ini waktu sidin jadi santri masih tak mimpi lawan Nabi, tapi rupa Nabi itu seperti rupa Guru Husin Qadri. Guru Husin Qadri pengarang Senjata Mukmin. Itu mimpi guru sekumpul tuh. Lalu dalam mimpi itu Nabi mengijazahkan wiritan-wiritan yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, yang mana ujaran Imam Ghazali tidak hasil keberkahan lawan diaku, tidak hasil futuh lawan aku, melainkan karena mengamalkan wiritan-wiritan ini. Dan itu wiritan diijazahkan Nabi lawan guru sekumpul, tapi rupa Nabi dalam mimpi guru sekumpul itu seperti Guru Husin Qadri. Nah, wiritannya bila hari Jumat, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali. Berapa habis sembahyang 200, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi beruntung dunia akhirat orang mengamalkan ini. Beruntung dunia akhirat, selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali boleh jadi kredit, boleh aja. Dan itu amalan bukan orang-orang sukses, orang besar. Amalan guru sekumpul, amalan guru di Gempa, arwah abah jisi mau mengamalkan ini juga. Jadi bila hari Jumat ya Allah 1000 kali, bila hari Sabtu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Bila hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Bila hari Senin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila hari Ahad, bila hari Selasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wasallam 1000 kali. Bila Selasa,
bila hari Rabu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bila hari Kamis subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih 1000 kali. Nah ini itu juga rusak umur. Siang harinya, malamnya tak mimpi berdapat Nabi itu. Siang harinya datang murid Guru Husin Kadri membawakan kiriman ke disusuahan nih. Guru Husin Kadri itu ulama besar tuh, ulama karismatik, mau mengirimi ke guru seumur masih santri. Tuan guru genang ngirimi na kertas amplop. Sekali dibuka di amplop tuh isinya iya amalan nang dijulungi Nabi malam tadi. Ada bujur lah mimpi orang minta. Ya. Tapi Nabi ada sembarangan jawab berupa orang pasti, karena orang tuh mutabahnya lawan Nabi luar biasa, cintanya lawan Nabi luar biasa, sholawatnya lawan Nabi luar biasa, sampai Nabi itu berkenan datang kepada seseorang daripada umatnya berupa dengan rupa sidin itu. Nah, jadi kalau umat bahari bisa melihat Nabi secara yakzah, ternyata umat nang terkemudian pun kada sedikit nang melihat Nabi secara bangun seperti para sahabat. Jadi amalannya apa? Adanya amalannya ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim 500 kali saben hari. Kada akan mati kecuali melihat Nabi secara bangun dengan 2 mata kepala ini. Namun orang membaca saban malam 10 kali aja nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi washabbihi wasallam. Bacaan itu 10 kali saben malam. Kaina bila mati Nabi nama ambili anak mati itu Nabi nama ambili, karena diusung di keranda Nabi kena nama hadangnya dikubur ke liang lahat. Enak kehendakan masuk ke liang lahat tuh, karena Nabi di dalam dikubur semua hadangnya. Waktu jasad kita dimasukkan ke lahat di kuburan tuh Nabi memasukkannya pelihatan dari orang menyatakan lain bagi orang apa amal salawat ini Nabi langsung kalian lahat itu jar Nabi ini tuh, itu salawat dari hadis Nabi dalam kitab Afdhalus Salawat ada itu, dalam kitab Bayan Ru'yatin Nabi ada salawatnya itu. Nah, jadi ya Nabi bila orang tuh membaca salawat makanya ini 10 kali saben malam. Mun kawa bila malam Jumat 100 kali. Kada kawa ada bapak 10 kali aja nanar aja. Akhirnya Nabi aku masukkan ke liang lahat. Iya. Bila nak mati Nabi nang datang. Jadi selamat dari gangguan jin. Selamat dari gangguan syaitan. Nah, kayak umat bahari juga. Umat bahari kayak Alqamah. Asal durhakalan kuitan, tapi berkat Nabi nang datang kamu mengucap la ilaha illallah, berkat syafaat Nabi mamanya Alqamah timuriza lawan si Alqamah, lalu kau bersyahadat, kau mengucap la ilaha illallah berkat Nabi mahadiri. Jadi kalau kita nih juga, kita nih hendak mati dihadiri oleh Nabi, sebanyaknya dosa, kayak apa aja banyaknya maksiat, tapi Nabi menghadir, hilang
dosa-dosa itu karena diampuni Tuhan, lalu kita kalau mengucap la ilaha illallah mati. Nah kayaknya di liang lahat karena Nabi nang masukkan kali yang lahat itu. Nah, waktu munkar nakir kayaknya Nabi nama ngawani. Ini untungnya nih. Jadi ini hanya judulnya nanti baca belum sih. Subutul fadli li akhir hadhihi ummah kama sabata li awwaliha. Sabit keutamaan, adanya keutamaan li akhir hadhihi ummah bagi akhir ini umat kama sabata li awwaliha sebagaimana ada itu kemuliaan li awwaliha bagi awal ini umat. Napa-napa kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada umat yang terdahulu juga Allah berikan kepada umat Nabi nang terkemudian nang tadudi nang ini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa ajli sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wa solihan wa salaman wa barakatan ya Allah wa barakatan ya Rahman wa barakatan ya Rahim. Berkat kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb, curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhomu ya Allah kepada guru kami Ustadz Muhammad Sobari dan seluruh keluarganya. Sehatkanlah badannya ya Allah, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah segala urusan-urusan beliau ya Allah, dan kabulkanlah segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun akhirat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya waddu ya samad ya man ilai mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslihu ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farjan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyaikina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina wa bal khair wa bal barakat wa bal ni'mat wa bal rizki wa bal sehat wa bal kuat wa bal salamat wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bi haqqi Qur'anil azim wan nabiyyikal karim syara dunya wa syaral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.